kesempatan yang baik ini saya diminta untuk menyampaikan tema kajian malam Jumat ini dengan ihsan kepada Allah. Ihsan adalah satu di antara derajat dalam agama yang paling tinggi. Di antara derajat agama dalam Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Diambil dari sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi SAW sedang berada di dalam sebuah majelis, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan dengan rambut yang sangat hitam, pakaian yang sangat putih, dan datang menemui Nabi SAW. Lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi, tangannya ditempelkan di atas paha Nabi. Tidak seorang pun di antara sahabat yang mengenal laki-laki itu. Tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baital haram man istata'a ilaihi sabila." Islam itu hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat yang 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Lalu laki-laki yang tampan itu menjawab, "Shadaqta, Anda benar." Para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah makin heran. Ini orang bertanya tapi kemudian malah membenarkan. Lalu kemudian bertanya lagi tamu itu, "Mal iman, akhbirni 'anil iman." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu hendaklah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia menjawab, "Shadaqta, Anda benar." Yang ketiga tamu itu bertanya, "Mal ihsan, akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak maka yakinlah Allah melihatmu. Shadaqta. Lagi-lagi tamu itu menjawab, "Anda benar." Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Masa, kapan datangnya kiamat?" Rasulullah kemudian menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. "Kalau begitu berikan saya tanda-tandanya," kata tamu itu melanjutkan. Lalu kemudian beliau menjawab, salah satunya di antara jawabannya adalah, "Jika seorang budak telah melahirkan tuannya." Lalu kemudian tiba-tiba pergi saja, tidak seorang pun yang melihat kemana perginya tamu itu. Lalu beliau bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa yang datang?" Para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi menjawab, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan agama bagi kalian." Ini adalah sepotong dari hadis yang panjang yang saya bacakan, sebagai para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa agama itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatan dalam agama.
Tingkatan pertama yang paling dasar adalah Islam. Islam adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan amal-amal fisik, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan amal-amal jasmani, seluruh amal yang bersifat jasadiah. Syahadat jasadiah, karena dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mulutnya bergerak. Bagaimana kalau nggak bisa bergerak karena dia bisu? Bisa dengan bahasa isyarat. Dan itu gerakan tubuh. Yang kedua sholat. Baru saja kita sholat isya. Dari sejak kita berwudu, itu semua amal-amal jasadi. Membasuh muka, kemudian mencuci tangan, membasuh kepala, dan sampai akhirnya mencuci kaki, itu semuanya berkaitan dengan amal-amal jasadi. Sholat dari mulai takbiratul ihram hingga salam itu adalah jasad. Sekalipun boleh dengan duduk kalau dia ada uzur, tapi itu adalah amalan jasadiah. Dan bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring, itu juga amal jasadiah. Demikian juga bayar zakat, demikian juga puasa, demikian juga haji. Seluruhnya rukun Islam itu adalah amal-amal jasad. Di atas Islam ada yang namanya iman. Iman itu adalah amalan-amalan hati. Iman kepada Allah itu amalan hati. Iman kepada malaikat Allah amalan hati. Iman kepada Rasul-Rasul Allah amalan hati. Iman kepada kitab-kitab Allah amalan hati. Yakin, percaya, iman kepada hari akhir amalan hati. Iman kepada takdir itu amalan hati. Maka ciri orang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Seluruh rangkaian rukun iman adalah semuanya gaib. Dan tidak bisa gaib ini kecuali hanya dengan amalan hati, yakin, percaya. Bapak Ibu hadir malam hari ini di masjid ini berharap akan adanya pahala, mendapatkan balasan surga, ada akhirat, ada neraka, ada hari akhir, semua gaib. Tidak ada yang satu pun bisa dilihat. Allah, malaikat, Rasul, kita, hari akhir, takdir, semuanya gaib. Satu tingkat di atas Islam adalah iman. Ternyata di atas iman masih ada lagi tingkatan tertinggi dalam agama, yaitu ihsan. Ini yang akan kita bahas. Mal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah aku beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, seolah-olah sungguh pasti kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. Turunkan grade-nya menjadi yakin saja bahwa kamu dilihat. Tapi amalan tertinggi adalah bisa melihat Allah, menyaksikan adanya keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala saat kita beribadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirkan kebesaran Allah itu dalam sholat kita. Bahwa kita melihat kebesaran, menghadirkan keagungan Allah, kedahsyatannya, kemahakuasaannya. Dalam ibadah, itulah tingkatan ibadah yang paling tinggi dalam agama kita. Mampukah kita melakukan ihsan? Andaikan kita mampu melihat Allah dalam ibadah kita, seolah-olah, maksudnya caranya adalah menghadirkan Allah dalam sholat kita, keagungannya, kebesarannya, kemahadahsyatannya, kekuasaannya dalam sholat. Itulah nilai tertinggi dalam ibadah kita. Tapi jika itu sulit dan tidak mampu, turunkan menjadi yakin bahwa sedang disaksikan, dilihat, ditatap oleh Allah SWT. Jika hadir ihsan dalam diri kita ketika ibadah, maka mustahil untuk tidak khusyuk,
mustahil untuk buru-buru, mustahil untuk tidak cuma nina, karena dia sedang merasa diawasi oleh Allah. Bapak Ibu, kerja di satu ruangan di mana ruangan itu dipasang CCTV di setiap sudutnya, maka kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu hal yang membuat kita malu karena merasa sedang diawasi oleh CCTV dunia. Dengan tekun, dengan bagus, dengan sangat baik kerjanya karena merasa ada CCTV. Padahal CCTV-nya sudah sebulan mati. Padahal CCTV-nya sudah seminggu gak berfungsi. Itu sudah sedemikian rupa kita merasa sangat diawasi oleh Allah, oleh CCTV. Bagaimana dengan kita hadir dalam hati kita itu pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu kaulnya, ada seorang yang berdampingan sholat ketika berjamaah sebelahan, sholat berdampingan, tetapi pahala keduanya berbeda antara langit dan bumi. Yang satu menghadirkan ihsan dalam sholatnya, yang satunya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi orang yang ihsan itu menjadikan dirinya mampu ikhlas, ya, mampu ikhlas ketika dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis Jibril itu Nabi menyebutkan bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya, tapi jika engkau tidak mampu seolah-olah melihatnya, yakinlah bahwa Allah sedang melihat kamu. Turun ayat dalam salah satu surat di Al-Hujurat, orang-orang Badui yang beriman, orang-orang Badui yang masuk Islam itu berkata, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Badui, Arab Badui itu, saya telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah Muhammad kepada orang Badui itu bahwa mereka belum beriman, tapi mereka baru berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim, belum masuk iman ke dalam hati mereka. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam agama itu menunjukkan bahwa ada hierarki nilai, ya, hierarki tingkatan dalam amal itu menjadi 3. Islam, orang-orang Muslim dipastikan semuanya telah Islam, tapi belum tentu beriman. Orang beriman belum tentu bisa berbuat ihsan. Tapi orang yang sudah bisa ihsan pasti dia iman, pasti dia juga seorang muslim. Oleh karenanya maka derajat tertinggi dalam ibadah itu adalah ihsan. Yang pertama adalah merasa betul bahwa seakan-akan melihat Allah, menghadirkan keagungan Allah, sifat-sifat Allah. Allah Maha dekat, Allah menjawab bahkan setiap ucapan yang diucapkan ketika sholat. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, aku bagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Wa qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani 'abdi, hamidani 'abdi, hambaku sedang memuji aku. Bayangkan ucapan yang diucapkan oleh orang yang sedang sholat ketika membaca Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku sedang memuji aku. Wa qala ar-rahmanir rahim, majjadani 'abdi. Jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Wa qala maliki yaumiddin, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, afnani 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Dan jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, untukmu apa yang engkau minta.
sampai dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mengetahui bahwa sholat kita berbalas dengan bacaan-bacaan seperti itu, maka yakinlah bahwa sholat kita akan menjadi lebih nikmat, sholat kita akan menjadi lebih khusyuk, sholat kita akan menjadi lebih dinikmati karena dijiwai, karena mengetahui ilmunya bahwa kita sedang berihsan kepada Allah dalam sholat. Maka insya Allah sholat itu akan berfungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, dari penjelasan di atas saya ingin menyimpulkan 3 hal. Pertama, jika kita mampu ihsan dalam ibadah kita, yang pertama kita akan ikhlas kepada Allah dalam setiap ibadah kita, akan selalu ikhlas menyibukkan diri dengan penilaian Allah, karena merasa bahwa Allah sedang melihat, bahwa Allah sedang menyaksikan, bahwa Allah sedang menatap, sehingga tidak ada yang sia-sia semua ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia mungkin tidak menghargainya, meskipun mungkin manusia tidak menganggapnya atau bahkan menganggap remeh, tapi tidak ada masalah. Dia tidak peduli dengan penilaian manusia. Kemudian ikhlas juga meninggalkan pandangan manusia karena sibuk untuk selalu mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli pandangan balasan manusia, tidak peduli komentar netizen, ya, tidak peduli komentar manusia, sehingga dia hanya sibuk untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk melakukan ihsan dalam setiap segala sesuatu, dalam segala hal. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika engkau ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. Tidak boleh kemudian misalnya mengasah pisau di depan kambing yang akan kita potong. Misalnya akan membunuh ular, ya bunuh saja dengan cara yang baik. Jangan dipotong separuh disiksa. Akan memotong ayam misalnya, potong dulu kakinya, jari-jarinya. Tidak boleh melakukan hal demikian. Jika kita ihsan, maka akan berbuat dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Jika kita berbakti kepada orang tua, maka akan berbakti dengan sebaik-baiknya, sekalipun mungkin tidak dianggap oleh saudara-saudara yang lain, tidak dihargai oleh saudara-saudara, tapi kita tetap melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Jika kita melakukan ibadah, maka akan melakukan ibadah sebaik-baiknya. Jika kita akan bertetangga, maka bertetangga dengan yang cara bertetangga yang sebaik-baiknya. Sekalipun mungkin seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kita tidak peduli. Kenapa? Karena kita hanya berharap kehadiran Allah. Kan seringkali kita melakukan sesuatu kebaikan tidak mendapatkan balasan sebagaimana mestinya. Kita sudah berusaha untuk ramah, gitu, mau salaman, dia malah buang muka. Gitu. Tidak menatap kita, gitu ya. Harapan kita kan mendapatkan sambutan yang hangat, gitu ya. Salaman itu ya dibalas dengan hangat, tapi ternyata tidak semua orang bisa begitu. Gitu. Tidak semua orang bisa menyambut dengan sambutan hangat seperti yang diharapkan. Tapi jika dia sudah hadir ihsan dalam dirinya, maka tidak peduli dengan sambutan orang. Yang penting Allah sudah menilai baik dengan penilaian ihsan. Karena seringkali kita menjadi kecewa ketika kita berharap balasan dari manusia, berharap memberi sesuatu kepada istri di rumah dengan harap mendapatkan pujian atau setidaknya ucapan terima kasih. Ini jangankan pujian, terima kasih pun enggak. Secara manusiawi wajar dia kecewa, tapi secara ihsan tidak pantas kecewa karena dia berharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam bekerja, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik karena dia yakin bahwa dirinya telah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka dia tidak akan melakukan pekerjaan secara serampangan dan asal-asalan. Dia akan melakukan pekerjaan secara profesional. Yang ketiga, bos kalian, ini yang paling penting. Nanti di surga, orang-orang yang di dunia sibuk dengan mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, mengabaikan ridho manusia, dia akan mendapatkan balasan tambahan, bonus, melihat wajah Allah. Bisa disebutkan di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Balasan orang-orang yang telah melakukan ihsan di dunia adalah tambahan pahala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyebutkan tambahan yang dimaksud adalah tambahan pahala melihat wajahnya Allah, seakan-akan dulu kamu di dunia setiap amal yang kamu lakukan semata-mata hanya untuk wajahku, untuk wajah Allah, untuk ridho Allah. Maka hari ini aku balas dengan balasan yang dahsyat luar biasa, melebihi surga yang diberikan kepada orang yang hanya beribadah tanpa ihsan. Inilah wajah kamu bisa menatap. Maka disebutkan dalam hadis bahwa keindahan wajah Allah ketika mampu seseorang menatap wajah Allah karena balasan atas ihsannya di dunia, dia sudah tidak lagi peduli dengan kenikmatan surga, sebab dia sudah mendapatkan kenikmatan yang paling puncak, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan yang seringkali orang mungkin tidak paham atau bahkan mungkin tidak atau jarang dibahas, tetapi kedahsyatan pahalanya adalah merupakan pahala yang sangat puncak. Di samping dimasukkan ke dalam surga, tapi juga mendapatkan balasan lebih, yaitu waziyadah, tambahan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bahasan terkait dengan ihsan ini menjadi penyemangat baru dalam hal ibadah, baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungannya dengan sesama manusia. Walaupun tidak mendapatkan balasan atas kebaikan kita kepada sesama manusia, tapi yakin bahwa kebaikan kita telah dicatat oleh Allah. Walaupun kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, tapi yakin Allah sudah mencatat balasan amal-amal kita. Itulah ihsan. Karena sibuk mencari balasan Allah, sibuk mencari komentar Allah, kita tidak pusing atau tidak peduli dengan komentar manusia, karena kita telah mendapatkan kebaikan berupa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pada Allah mohon ampun. Bila ada sharing mungkin tanya jawab, monggo, masih ada waktu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak kalau bertanya terkait dengan Islam, iman dan ihsan, bersilakan Pak. Islam dulu. Islam, iman, ihsan. Kita mendapatkan ihsan itu saat kita dalam keadaan ibadah atau alat yang khusyuk. Maka setiap muslim itu akan merasakan satu ihsan yang dia dapatkan salah dia muslim. Maka ihsan itu tidak bisa dilihat dengan nyata, hanya perasaan. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan mampu melihat zatnya Allah. Karena itu ihsan itu hanya perasaan yang khusyuk pada saat kita melaksanakan sholat. Dan kita bisa mampu melihat ihsan yang nyata atau hanya perasaan. Ya. Jawaban Nabi atas pertanyaan Jibril adalah mal ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan Jibril tentang apa itu ihsan. Lihat Allah ketika ibadah merasa seolah-olah melihat Allah. Maksudnya melihat Allah itu
menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, Allahu Akbar, kebesaran Allah, kedahsyatan rahmatnya Allah, juga kedahsyatan siksanya Allah dihadirkan dalam perasaan hati dan dirinya ketika ibadah atau di luar ibadah gitu. Jadi melangkah kaki ke masjid ini tadi dari rumah, hadirkan ihsan dalam setiap langkahnya. Allah mencatat, Allah melihat, Allah mencatat, Allah menyaksikan. Hadirkan semua itu sehingga setiap desakan nafasnya, langkah kakinya, ayunan tangannya itu adalah semuanya bernilai ibadah. Itulah ihsan. Maka orang yang sudah beribadah dalam tataran ihsan, dia tidak akan pernah kecewa dengan penilaian manusia. Tidak dihargai, mungkin tidak disapa, tidak ditegur, mungkin bahkan orang buang muka, no problem. Karena yang dia lihat, dia saksikan, dia rasakan adalah kehadiran Allah dalam dirinya. Itulah hebatnya ihsan. Sehingga memungkinkan orang untuk beribadah lebih khusyuk lagi, lebih ikhlas lagi, lebih semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa dilewati kalau tidak didahului dengan dua sebelumnya, Islam dan iman. Demikian Pak. Jelas Pak ya? Allah Rasul. Selanjutnya Pak, kalau bisa jadi pertanyaan. Ya Pak, pada datang. Assalamualaikum. Sebelum bar itu sudah apa namanya, sudah bergerak gitu ya. Nah ini kan tidak sah sebenarnya. Nah ini bagaimana menyikapi imam seperti itu ya? Karena kadang-kadang kita ingin khusyuk tapi di samping itu makmum yang lain sudah bergerak padahal imam belum bar. Allahu Akbar. Nah ini jadi bagaimana supaya kita bisa bermanfaat terutama pada saat sholat berjamaah. Iya. Kalau sholat sendirian barangkali bisa ya, insya Allah. Tapi kalau sholat berjamaah ini bagaimana? Iya. Makanya tidak semua boleh menjadi imam kan? Iya kan? Makanya tidak boleh semua menjadi imam. Yang tahu salat rukunnya, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling warok, yang paling soleh, yang paling. Terus kalau nggak ada gimana? Turunkan derajatnya. Yang paling fasih bacaannya, fasihnya juga kurang. Yang paling sedikit kesalahannya. Semuanya salah Pak Ustaz, nggak ada yang benar. Yang paling kecil sekali salahnya. Nah berarti untuk mencapai apa yang Bapak tanyakan itu perlu seleksi ya. Mohon maaf, saya tadi kecepatan nggak? Kecepatan. Jadi kurang khusyuk jemaah. Ya begitulah. Tapi gini Pak, jangan kemudian mencari yang sempurna kemudian meninggalkan amal karena nggak ada yang sempurna. Sudahlah, nggak ada yang layak jadi imam, gak usah jemaah, nggak juga begitu kan? Ya apa yang ada, yang terbaik di antara kalian, gitu kan? Yang terbaik di antara kalian, gitu. Yang paling sedikit sekali kesalahannya. Gitu. Nah kalau memang semua tidak ada, ya tetap dilakukan. Pilih yang paling sedikit kesalahannya. Nah, ini kan Allah coba kita perhatikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 222. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dalam ibadah saya disuruh tawakal. Alladzi yaraka hina taqum. Ayat 218.
yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Kamu berdiri sholat ini, baik berjamaah sendiri maupun tahajud di rumah, Allah menyaksikan. Wa taqallubaka fis sajidin, ayat 219-nya. Melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Rukuknya, berdirinya, sujudnya disaksikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan bahwa pergerakan dalam sholat disaksikan satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihramnya, berdirinya, pergerakan untuk rukuknya, berdirinya untuk iktidal, bergerakan untuk sujudnya, sampai kepada salam, semua disaksikan oleh Allah. Kalau sudah menyaksikan semua perbuatan yang kita lakukan, mungkinkah kita akan terburu-buru? Kan? Rasulullah pernah menegur orang yang sholatnya kelamaan, tapi tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Maksudnya gini Pak, Rasulullah itu masih memberi toleransi kepada orang yang sholatnya, maksudnya itu suratnya pendek gitu Pak. Maksudnya yang dibaca suratnya pendek, itu nggak ditegur. Yang ditegur justru yang suratnya terlalu panjang. Apakah kamu akan menimbulkan fitnah di antara kaum muslim disebabkan karena terlalu panjangnya bacaan sholatmu? Bukankah di belakang ada orang tua, orang sakit, anak-anak, ibu-ibu yang mungkin sedang pulang menunggu anaknya yang bayi misalnya. Jadi dalam hal panjang pendeknya sholat, ya melihat situasi dan kondisi lah. Kalau situasinya ramai, anak-anak teriak-teriak dan sebagainya, mungkin ada yang nangis, bahkan tidak terlalu bijaksana kalau terlalu panjang. Tapi kalau semuanya dewasa, semuanya juga dalam hal agama saya kira sudah matang, ya mungkin kalau bacanya bagus justru malah lebih menikmati kalau panjang. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, 1 juz berdiri nikmat nggak? Imamnya bacanya 1 rakaat itu 1 juz, tahan nggak? Gitu kan? Tahan Pak, karena nikmatnya bacaannya enak sekali. Tapi kalau di sini atau di luar sini ya di Indonesia dengan bacaan seadanya 1 juz, saya kira ngedumel kali ya. Ngaku nggak kalau ngedumel? Iya, saya juga begitu. Gitu. Rasanya kok pegel gitu ya, lama sekali nggak selesai. Kalau nikmat kayak asudah, misalnya mungkin mau nambah 2 surat lagi masih tahan gitu kan. Seperti itu. Jadi situasi dan kondisi itu yang menyebabkan seseorang menjadi khusyuk tidak khusyuk, tumaninah tidak tumaninah. Dan itu dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar kita. Ada faktor imam, ada faktor suasana masjid, ada faktor sajadah, mungkin ada faktor suara bising, banyak sekali faktor gitu Pak. Jadi yang bisa mempengaruhi ketumaninahan kita dan kekhusyukan kita itu banyak hal. Dan tentu tidak kita bahas di sini, kita sudah bahas ihsan. Seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Lanjutnya Pak, masih ada? Dikit lagi. Nah, ya, Biasa. Tadi dikatakan ada di luar Islam mungkin ya. Tapi bagi orang yang mampu, nah ini pertanyaan yang menarik. Tapi bagi yang mampu, secara menurut Islam itu wajib. Kalau yang tidak mampu, tidak wajib, tidak berdosa berarti. Dalam artian mampu pandangan kita itu mampu materi juga mampu fisik. Sebab itu apakah limit mampu itu seberapa gitu? Kita nggak tahu ukurnya. Tapi kalau fisik bisa kita lihat, kalau materi enggak. Maksud saya gimana kalau orang yang mampu belum sempat haji atau meninggal, apakah di hisabnya nanti akan berdosa dia? Iya, berdosa. Sudah mampu nggak daftar-daftar, akhirnya mati. Sudah, game over, tamat. Berarti tidak terpenuhi. Dan terpenuhi 5 unsur. Satu terakhir. Ini semua amalan fisik tadi ya. 5 rukun Islam amalan fisik. 6 rukun iman amalan hati. 1 amalan orientasi. Orientasi, nawaitu, niat.
semua melihat, semua disaksikan, semua merasa ditatap oleh Allah, itulah lisan tertinggi. Kalau pertanyaan terkait dengan haji bila mampu, ternyata sudah mampu nggak daftar juga, berdosa. Karena dia meninggalkan rukun yang 5. Kan rukun Islam itu seperti bangunan rumah. Ada tiang, itu sholat, syahadatnya fondasi, kemudian puasa sebagai dinding, hajinya sebagai atap yang melindungi seluruh struktur bangunan itu haji. Kalau bangunannya cuma fondasi, tiang, pagar dan jendela, tidak ada atap, bagaimana? Gak sempurna Islamnya. Sementara dia mampu. Kalau gak mampu, Allah memaklumi. Ini kan mampu. Beli motor NMAX aja seharga 36 juta, mampu beli 3. Mobil Innova harganya berapa Pak Arif? 300 juta, mampu beli 2. Fortuner berapa? Haji yang cuma 25 juta DP, nanti pelunasannya tambah lagi, sekarang mahal ya, 30 juta lagi, nggak berangkat juga. Fortuner mampu beli 3. Hah? Ternyata haji yang cuma 25 juta DP-nya nggak juga mendaftar. Coba, kurang apa Allah baiknya sama dia? Kok ya cuma sekedar mengeluarkan sedikit saja? Jawabannya, saya belum ada panggilan. Saya belum ada panggilan. Lebih dari 4.500 tahun yang lalu, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, 3.000 tahun sebelum Masehi, sudah dipanggil, wa'adzin fil nasi bil haji, serulah manusia suruh berhaji. Yaitu kali jalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta-unta yang kurus yang datang dari segala penjuru negeri yang jauh. Tapi ternyata nggak berangkat juga. Berdosa double, dosanya ganda. Satu, mengingkari adanya panggilan, kedua, keengganannya melaksanakan haji. 2 kali double dosanya. Nauzubillah min. Daftar sekarang reguler 25 tahun baru berangkat. Daftar sekarang haji reguler 25 tahun baru berangkat. Karena yang daftar tunggu sudah 5 juta. Setahun cuma 210.000. 5 juta dibagi 210.000, ya 25 tahun. Itu kalau sekarang. Kalau daftarnya tahun depan, mungkin sudah nambah 1 juta lagi yang daftar, sudah 6 juta. Berarti 35 tahun antrinya. Terus begitu. Jadi kalau tidak mendaftar, lebih panjang lagi akhirnya. Gitu. Tapi kalau sudah mendaftar, insya Allah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia memang calon haji, sudah bebas dari dosa. Kalau dia meninggal sebelum berangkat, toh sudah tercatat. Buktinya ada lembarannya dari BPIH, bukti setoran bank. Jelas Pak? Jelas kan? Jelas. Allah. Cukup ya? Atau ada lagi?